Pembangunan kota dan aktivitas masyarakat setiap hari menghasilkan satu persoalan yang terus meningkat: sampah plastik. Di Kota Kupang, sampah plastik masih menjadi tantangan lingkungan yang sulit dihindari. Tidak hanya mencemari lingkungan, plastik juga membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai. TPA Alak contohnya. Dalam sehari, TPA Alak bisa menampung sekitar 158 sampai 166 ton sampah. Volume sampah yang masuk dari seluruh wilayah Kota Kupang ini didominasi oleh sampah rumah tangga, terutama sampah plastik. Namun di tengah persoalan itu, sekelompok ibu rumah tangga di Kelurahan Numbaun Sabu melihat sampah bukan sekedar limbah, tetapi peluang untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Dengan nama EcoFun NBS, Mama Heni Wolanteri bersama rekan-rekannya mulai mengolah sampah plastik menjadi eco-brick yang nantinya akan dirakit menjadi satu set sofa yang dinamakan EcoSofa. Saya Ibu Heni Purwaningsi Wolanteri. Saya adalah ketua dari tim EcoFun NBS. Nah, kelompok kami ini dibentuk mulai dari bulan Desember tahun 2025. Kelompok kami ini dibentuk setelah saya mengikuti pelatihan di Kecamatan Alak mengenai pengelolaan sampah. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, program daripada Bapak Wali Kota kita, Bapak Christian Widodo itu, salah satu program andalan beliau adalah program pengelolaan sampah. Di antaranya dari dua program yang lain adalah pembentukan SDM yang berkualitas dan berkarakter, kemudian pembangunan kota, kemudian ada juga program yang menjadi prioritas beliau adalah pengelolaan sampah itu sendiri. Nah, berdasarkan program ini, maka kelurahan kami mengutus saya dan beberapa ibu-ibu itu mengikuti pelatihan di Kecamatan Alak, pelatihan pengelolaan sampah. Dalam hal ini sampah plastik, terkhususnya sampah plastik. Jadi kami mengikuti pelatihan itu pada bulan November tanggal 17 dan kami bentuk tim, Pak Lurah membentuk tim kami itu, Pak Lurah kami yang sudah pindah, Bapak Rongsli Adifoe, beliau yang membentuk tim kami dan menamakan kelompok kami itu EcoFun NBS. EcoFun NBS itu ada singkatan juga. Jadi ekologi furniture based on solution. Nah,
Jadi furniture yang terbuat dari bahan alam. Kami tim itu terdiri dari 6 orang. Saya sebagai ketua, ada Ibu Lisa sebagai bendahara, kemudian ada 3 orang laki-laki, di mana tupoksi masing-masing itu ada. Jadi kami tim itu bekerja sama untuk membentuk Ekosofa. Awalnya itu kami tim 6 orang ini mengerjakan sendiri, jadi ekobrik juga kami yang kerja, mengumpulkan sampah juga kami cari di toko-toko, kami cari di pasar, kemudian ada tim kami yang bertugas untuk mencuci sampah-sampah tersebut. Mencuci sampah itu kemudian kami keringkan dan kita membuat ekobrik, dan itu butuh waktu yang lumayan lama. Akhirnya saya berkomunikasi dengan Bapak Lurah dan Bapak Lurah memberikan ide kepada kami, coba Mama Heni sebagai ketua tim lemparkan kepada RT RW dan memberitahukan kepada warga masyarakat. Mungkin ada yang berminat untuk membuat ekobrik, nanti Mama mereka membeli dari warga masyarakat itu. Jadi terbentuklah ide membuat ekobrik dari warga masyarakat dan kami tim itu membeli dari mereka. Per 3 botol Rp10.000. Jadi sekarang hampir semua warga non-Daun Sabu membuat ekobrik. Ekobrik itu sendiri terbuat dari sampah plastik yang tidak ada nilai ekonominya, yang ada aluminium foil di situ, dicacah halus, sudah dibersihkan, kemudian dijemur, dikeringkan, lalu dicacah halus. Bisa pakai cara manual seperti gunting, pisau, ataupun alat pemotong lainnya. Kemudian dimasukkan ke dalam botol aqua berukuran 1,5 liter. Kami pergunakan botol yang besar itu. Jadi pertama sampah plastik itu dicuci, dikeringkan, kemudian digunting kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan. Dipadatkan itu mama kami yang mengerjakan ekobrik itu memakai alat seadanya seperti kayu atau besi, sehingga sampah plastik yang di dalam itu padat, dan satu botol itu beratnya harus mencapai 400 sampai 500 gram baru kami terima di tim kami. Kalau di bawah itu kami tidak terima, soalnya kami pakai yang padat itu sehingga Ekosofa yang nantinya jadi membentuk sebuah kursi itu dia kuat, dia kokoh, bisa untuk diduduki sampai 90 kilo juga bisa. Kalau satu ekobrik, dari pengalaman kami di tim Ekofan NBS itu 2-3 hari mama-mama yang mengerjakan ekobrik itu sudah mengambil manfaat. 3 botol itu mereka kerjakan bisa 2 hari ya. Dan kami membeli dari mereka 3 botol ekobrik itu Rp10.000. Jadi di sini ekonomi di Kelurahan Non-Daun Sabu artinya kita kerja pentahelix. Jadi di situ perputaran ekonomi ada di antara kami dan juga warga masyarakat Kelurahan Non-Daun Sabu itu sendiri yang mengambil manfaat sampah plastik ini membuat ekobrik. Ya, dari awal itu sudah bentuk ekobrik, kemudian kita rakit sesuai dengan bentuk yang diminati oleh pelanggan. Kami menyediakan 3 bentuk untuk sementara, karena kami baru berjalan kurang lebih
5 bulan, mulai dari Desember itu. Kami menyediakan bentuk kotak, bentuk bulat, dan ada sofa bench. Nah, jadi kami mengerjakan setelah EcoBrick itu kami kumpulkan, kami rakit sesuai bentuk yang mereka mau, pelanggan mau bentuk bulat atau bentuk kotak atau bentuk sofa bench. Kemudian kami rakit, ada bahan pendukung lainnya juga seperti triplex yang kami pakai itu triplex yang 8 mili. Kemudian ada tali karet, kemudian ada yang paling utama adalah spon. Spon yang kami pakai juga yang spon kualitas nomor 1. Ada tersedia di Kota Kupang juga. Kami tidak membeli dari luar. Semua ada di Kota Kupang. Ada proses menjahit dia punya kulit. Saya punya anggota satu, dia yang tukang jahit itu namanya Christo Wales. Saya memakai dia untuk menjahit karena seperti yang Anda lihat di sini jahitannya sangat rapi karena dia berpengalaman bekerja di Bigland sebagai penjahit juga di sana. Jadi kami bekerja dengan dia dan ini juga merupakan rumah produksi yang kami pakai ini juga merupakan rumah beliau. Kalau yang bentuk kotak seperti di belakang saya ini 16 botol, tetapi kami pakai yang EcoBrick itu 8 botol. Karena kalau menggunakan EcoBrick seluruhnya kursi sangat berat dan juga nanti ada hawa panas di dalam karena sampah plastik. Dia bisa mengakibatkan gas dan terbakar. Jadi tadi kalau ukuran kotak ini kurang lebih 4 kilo sampah karena yang awal tadi saya bilang satu botol itu 500 gram. Nah 500 gram itu dikalikan 8 botol EcoBrick yang kami pakai, jadi kurang lebih 4 kilo sampah yang sudah kami selamatkan dari satu kursi ini. Jadi kalau satu set itu 4 kali 4 kursi. Ini 4 ya. Kalau meja itu sendiri kami gunakan ini 20 botol di dalam. Dari awal kami membuat set pertama itu karena kami belum punya modal, itu beliau Bapak Lurah kami itu yang memberikan kami bahan untuk yang produk pertama, dan produk pertama itu diambil oleh PTS Kolpermai. Nah dari set pertama itu kami putar modalnya itu di situ untuk membuat permintaan yang kedua. Nah, puji Tuhan sampai dengan saat ini sudah sekitar belasan set yang terjual. Kami jual satu set itu 2 juta rupiah ya sekarang. Yang awal itu kami masih jual 1.500.000 sampai 1.800.000, tetapi saat ini bahan-bahan yang ada di toko juga sudah naik, jadi kami naikkan juga harga produksi kami. Awalnya itu mereka tidak percaya kok bisa sampah, kok bisa jadi kursi sebagus ini. Tapi setelah mereka melihat proses kami mengerjakan semuanya memang dari sampah plastik, maka mereka pun berniat ingin membentuk kelompok juga seperti kami, dan saya rasa itu memang lebih baik karena dengan begitu kita sudah punya solusi untuk mengurangi sampah plastik yang ada.
Upaya pengolahan sampah dari kelompok Ecofund ini juga mendapat perhatian dari pemerintah, mulai dari tingkat kelurahan hingga pemerintah Provinsi NTT. Depo sampah ini berdiri mulai dari 2024 yang dibentuk oleh kami kelurahan. Depo sampah ini diberi nama Depo Sampah Harapan, di mana kami pihak kelurahan memberikan harapan bagi masyarakat pemulung untuk bisa menampung sampah-sampah plastik di depo sampah. Dan depo sampah ini warga banyak yang sangat merespon, sehingga banyak sudah berapa kali penimbangan dengan bank sampah. Jadi ini kami juga dapat bantuan juga dari Pertamina. PT Pertamina, mereka juga memberikan sampah-sampah plastik kepada kami dan itu diberikan kepada masyarakat. Dan depo sampah ini diketuai oleh Ibu Heni. Dan depo sampah ini yang bisa terjadilah pembentukan turunan dari Ecofund. Dan Ecofund itu berawal dari kami melakukan pelatihan di Kecamatan Alak terkait dengan sampah plastik. Sehingga dari hasil pelatihan itu kami membentuk tim Ecofund, dan tim Ecofund pun diketuai oleh Ibu Heni. Jadi jujur kami sangat berterima kasih karena adanya Depo Sampah Harapan memberikan harapan bagi pemulung dan terkhususnya masyarakat yang bisa menambah ekonomi dalam rumah tangga, terkhususnya ibu-ibu. Ya, tentu saja. Kami punya bantuan Sarpras ini dari OVOP kemarin pada bulan Maret, dari pihak pemerintah Provinsi NTT memberikan kami bantuan Sarpras, sarana dan prasarana dari OVOP, One Village One Product. Itu kami mendapatkan puji Tuhan semua alat-alat yang kami butuhkan di dalam membuat sofa ini semua mereka sediakan, mulai dari mesin jahit, kompresor, genset, mistar, gunting, alat tembak, alat hektar tembak itu, kemudian bor listrik, semua mereka sediakan bagi kami. Itu dari OVOP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Pemberdayaan Masyarakat Desa, PMD. Dampaknya bagi kami, dengan adanya program ini, kita lihat sampah plastik sudah mulai berkurang karena mereka berburu untuk membuat ekobrik itu sendiri, karena ada nilai ekonomi di situ. Kemudian kami juga mempunyai tambahan ekonomi sebagai anggota tim dan juga sebagai anggota masyarakat yang ingin terlibat bersama dengan kelompok kami. Kemudian itu tadi solusi untuk mengurangi sampah plastik, itu yang paling utama.
harapan saya kita tidak sampai di sini saja, walaupun untuk saat ini mungkin produk kami belum banyak yang mengetahui, tapi saya dan tim tetap berusaha keras. Kami sudah pernah bersurat ke Sekda juga, ke Bapak Sekda, kemudian sudah bersurat ke OJK untuk bagaimana memberikan literasi kepada dinas-dinas terkait agar dapat memesan produk kami, karena furniture yang kalau bisa furniture yang di kantor-kantor atau di perbankan atau di bank-bank atau di tempat umum lainnya seperti bandara, di ruang tunggu itu kami bisa untuk membuat itu. Jadi harapan kami pemerintah dalam hal ini dapat membantu kami untuk bagaimana memberitahukan kepada dinas-dinas terkait sehingga pengadaan furniture itu dapat diambil dari UMKM lokal. Dalam hal ini kami siap untuk membuat kursi ataupun meja yang mereka butuhkan di kantor-kantor. Dan harapan saya, kami tidak hanya membuat kursi ini, kami juga punya rencana untuk pengadaan mesin membuat sapu. Itu kami sudah cek dari Jawa mesinnya. Jadi ke depan itu kami akan membuat sapu juga dari botol. Pesan dan kesan saya, kalau Bapak Mama saat ini melihat sampah-sampah plastik itu hanya sekedar sampah yang hanya dibakar, mulai dari saat ini rubah mindset bahwa sampah plastik itu ada nilai ekonomi di situ. Bisa sumbangkan untuk membuat ekobrik tadi yang sampah tidak bernilai, bisa juga ditabung di bank sampah, karena bank sampah itu sendiri menabung sampah-sampah plastik yang ada nilai ekonomi, dan itu proses pemilahan sampah. Dalam hal ini masyarakat mungkin merasa ribet kalau untuk memilah sampah, jadi konsep yang kami berikan di Kelurahan Membangun Sabu itu memisah dulu. Jadi antara memisah dan memilah itu kan berbeda. Jadi kalau kita sudah bisa memisah dari rumah tangga kita masing-masing, pisah sampah organik dan anorganik, dari sampah anorganik ini yang akhirnya kita dapat menemukan sampah plastik yang ada nilai ekonomi dan yang tidak ada nilai ekonomi. Perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil. Melalui kreativitas dan kepedulian terhadap lingkungan, komunitas Ecofund NBS membuktikan bahwa sampah plastik masih memiliki nilai dan manfaat. Lingkungan yang bersih bukan hanya tanggung jawab sekelompok orang saja, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dari sampah menjadi berkah, dari kepedulian menjadi perubahan.